Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan kisah yang udah lama dinanti-nanti, kisah Bang Pian. Wow, mantap. Setelah 1 bulan lebih ya Mas Untung vakum dalam dunia menulis, akhirnya comeback lagi nih. Ini adalah perdananya dan semoga teman-teman bisa terhibur. Makin gak sabaran kan ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai kelamaan lagi ya, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Budak horor misteri di warung Bu Siti, kisah Bang Pian. Sepulangnya dari bekerja, Bang Pian yang mendapati rumahnya dalam keadaan sunyi merasa ada sesuatu yang sedikit janggal. Istri dan anaknya yang tidak ada di rumah sempat membuat Bang Pian merasa cemas karena biasanya mereka ada di rumah dan menunggunya pulang. Namun kali ini suasananya berbeda. Pintu rumah terkunci dan tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka di dalam. Bang Pian yang mulai diliputi rasa khawatir mencoba mengingat-ingat kembali apakah ada hal yang mungkin terlewat, seperti rencana keluarganya untuk pergi ke suatu tempat atau rencana mereka untuk berkunjung ke rumah Baba Ali. Tapi ingatannya kosong dan Bang Pian merasa tidak memiliki rencana apapun bersama Intan istrinya. Perasaan khawatir pun mulai sangat mengganggu pikirannya. Meskipun begitu, rasa lelah dan kantuk yang sangat berat setelah semalaman bekerja membuat Bang Pian menepis pikiran buruknya dan berusaha tetap tenang. Bang Pian berpikir untuk menelpon istrinya, tapi dia yakin bahwa mereka mungkin hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Dan akhirnya, tanpa ingin terlalu memikirkan hal-hal yang bersifat negatif, Bang Pian memutuskan untuk menunggu. Dia merebahkan tubuhnya di lantai teras rumahnya, mencari kenyamanan di tengah rasa lelah dan kantuknya. Saat tubuh Bang Pian hampir terlelap di teras rumahnya, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada gelombang energi kuat yang menyelimuti sekitarnya, jauh berbeda dari ancaman gaib yang biasa dia temui. Energi itu begitu pekat, gelap, dan membawa aura dendam yang mendalam, seolah-olah sesuatu dari masa lalu yang lama telah terkubur sedang berusaha menerobos kembali ke dunia nyata. Bang Pian tersentak dan segera terbangun, tubuhnya menegang, indera spiritualnya langsung bekerja maksimal. Meskipun dia terbiasa menghadapi energi gaib, kali ini ada yang berbeda. Gelombang energi itu terasa sangat mengancam, seolah menyimpan kemarahan dan dendam yang belum selesai. Bang Pian tahu bahwa ini bukanlah ancaman biasa dan tidak boleh diabaikan. Dengan naluri spiritual yang sudah sangat terasa, dia bisa merasakan bahwa energi itu mencoba menembus pagar gaib di rumahnya dan meninggalkan jejak untuk dapat ditelusuri. Meskipun hanya sekejap, jejak tersebut masih ada, walau samar tapi cukup untuk membuat Bang Pian waspada. Tak ingin berlama-lama dalam ketidakpastian, Bang Pian lalu memutuskan untuk memanggil 2 sosok gaib yang selalu setia membantunya. Sosok yang tidak lain adalah Wiratungga dan Kemamang Abang dengan cepat muncul dari balik dimensi gaib dan siap untuk membantu Bang Pian. Kedua sosok makhluk gaib itu mengerti jika ada sesuatu yang berbahaya sedang mengancam Bang Pian serta keluarganya, dan tanpa perlu penjelasan yang panjang, sosok Wiratungga dan Kemamang Abang langsung melesat pergi untuk menelusuri jejak energi hitam yang berusaha masuk menembus pagar gaib yang membentengi rumah Bang Pian. Beberapa saat kemudian, Wiratungga dan Kemamang Abang kembali dengan wajah yang terlihat tegang. Mereka memberitahukan kepada Bang Pian jika ada sesuatu yang mereka temukan, meski belum sepenuhnya jelas.
Menurut Wiratungga, energi gelap itu berasal dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan mungkin lebih berbahaya daripada yang mereka duga sebelumnya. Namun, jejaknya samar dan mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa menelusuri sumber pastinya. Bang Pian menghela nafas dalam, merasakan ketegangan yang meningkat. Dia tahu bahwa ini bukanlah ancaman yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan ini, dan dia harus segera menemukan jawabannya sebelum ancaman ini benar-benar mewujud dan mengancam orang-orang yang dicintainya. Tidak lama setelah ketegangan yang dirasakan oleh Bang Pian mulai mereda, suara tawa kecil dan langkah kaki terdengar dari arah gerbang rumah. Istri dan anaknya akhirnya pulang. Tampak mereka bahagia, seolah tak ada yang aneh mendengar tawa riang dari sang anak serta senyuman lebar yang menghiasi wajah Intan istrinya. Rasa khawatir Bang Pian pun sedikit bereda, walau dia tahu jika kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang mengancam keselamatannya dan juga anak istrinya. Anaknya berlari kecil menuju Bang Pian dengan penuh keceriaan dan memeluknya erat. Sementara itu, istrinya tersenyum lega melihat suaminya yang sudah menunggu di rumah. Mereka terlihat membawa sesuatu yang dibungkus dengan plastik berwarna merah. Sepertinya Intan baru saja pergi dari warung bersama anaknya untuk membeli kebutuhan mereka. Meskipun senyuman dan kebahagiaan menyelimuti keluarganya, Bang Pian tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kehadiran energi gelap yang baru saja dia rasakan. Jejak energi itu masih menggantung di udara, meresap melalui pagar gaib yang selama ini ia pasang untuk melindungi rumah dan juga keluarganya. Ini bukanlah sekedar gangguan biasa, karena energi tersebut mampu menembus pertahanan spiritual yang seharusnya kuat dan memberi tanda bahwa ancaman yang datang lebih besar dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, Bang Pian tahu bahwa kekhawatirannya tidak boleh terlihat oleh istri dan juga anaknya. Meskipun hatinya penuh waspada, dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya dan berusaha tampak tenang di hadapan keluarganya. Sambil tersenyum, dia memeluk anaknya yang masih memeluk erat dirinya dan menatap istrinya yang tampak lega melihatnya. Dalam hati, dia mengingatkan diri untuk tetap tenang, menjaga suasana rumah tetap nyaman, meski dirinya tahu ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik bayang-bayang. Bang Pian kemudian berpikir bahwa dia harus memperkuat lagi pagar gaib di sekitaran rumahnya, tetapi kali ini dengan cara yang lebih mendalam dan menyeluruh. Energi gelap yang datang ini jelas memiliki kekuatan yang berbeda dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun untuk saat ini dia membiarkan dirinya menikmati kebersamaan dengan keluarganya, menjaga suasana tetap normal. "Maaf ya Bang, Intan sama Alvin habis dari warung," ujar Intan sambil membuka pintu rumahnya. "Ya Neng, gak apa-apa, abang juga baru banget sampai," balas Bang Pian sambil menggendong anak lelakinya itu. "Oh iya Bang, tadi pas Intan beli beras sama gula di warungnya Bu Siti, Intan kayak ngerasa merinding gitu deh Bang. Terus Bu Siti juga ngelayanin warungnya sambil nangis gitu Bang," ujar Intan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Ya pagi-pagi wajar Neng kalau merinding, nah emang hawanya masih dingin," balas Bang Pian sambil melepas sepatu boot yang digunakannya. "Iya sih Bang, tapi waktu Bu Siti nyeritain soal warungnya, Intan malah tambah merinding deh," ucap Intan menceritakan. "Lah emang apa Neng? Tumbenan pagi-pagi Bu Siti udah nangis saja?" tanya Bang Pian sambil meregangkan tubuhnya di kursi teras di depan rumah. "Itu Bang, belanja dia pada rusak. Masa beras baru belanja 2 hari yang lalu aja udah kutuan. Terus telur 5 kilo busuk semua. Sama itu Bang, segala tepung sama gula merah tuh pada kayak jamuran gitu Bang. Terus gula merahnya juga kayak habis ketumpahan air panas. Makanya dia nangis pagi-pagi. Orang dagangannya gak ada yang bisa dijual," jawab Intan menjelaskan apa yang sedang dialami oleh Bu Siti di warungnya. "Waduh, apes amat itu Mama. Apa bisa begitu?" balas Bang Pian sambil memikirkan apa yang telah diceritakan oleh istrinya. "Tadinya sih Bu Siti minta tolong ke Intan buat nyampein ke abang. Katanya dia mau minta tolong sama abang," ujar Intan menyampaikan. "Lah,
Minta tolong apaan? Lah, abang mana ngerti soal beras yang kutuan gitu, sama soal telur tembuhuk. Ayah baik dah. Seru Bang Pian yang membuat Intan menghela nafas panjangnya karena mulai merasa jengkel dengan suaminya itu. Bukan minta tolong suruh misahin kutu sama meriksain telur abang ganteng. Tapi Bu Siti mau minta tolong tanya yang lain. Balas Intan sambil merengos. Kirain suruh netesin telurnya. Mana bisa abang, ucap Bang Pian sambil tertawa. Ya udah, ntar siang dah abang pergi ke warungnya Bu Siti. Sekarang mendingan bikin kopi dah ya buat abang. Sama itu tuh tape yang kemarin dibeli, Intan goreng dah ya pakai tepung biar ada enakan. Imbu Bang Pian sambil masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri dari rasa lelah dan kerisauan yang sempat dirasakannya, Bang Pian pun kembali duduk bersama Intan untuk melanjutkan perbincangan mereka tentang kejadian aneh yang dialami oleh Bu Siti, pemilik warung langganan mereka. Intan menceritakan bahwa Bu Siti mengatakan mengenai beberapa kejanggalan yang sudah berlangsung cukup lama di warungnya, bahkan sebelum suaminya jatuh sakit. Menurut cerita Bu Siti, kejadian-kejadian aneh itu dimulai dengan hal-hal kecil pada awalnya. Barang-barang di warung sering berpindah tempat tanpa sebab, seperti piring yang tiba-tiba jatuh sendiri atau botol minuman yang tergeletak jauh dari raknya. Meski aneh, Bu Siti dan suaminya mengira jika itu hanya angin atau kesalahan mereka sendiri. Namun lama-kelamaan peristiwa-peristiwa itu semakin sering terjadi dan lebih menyeramkan. Beberapa kali Bu Siti mendengar suara langkah kaki di tengah malam, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sekitaran warung. Padahal saat diperiksa tidak ada siapapun. Dan yang lebih mengkhawatirkan, menurut Bu Siti, suaminya mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas. Badannya terasa lemas, dan meskipun sudah berobat ke dokter, tidak ada diagnosa yang menunjukkan penyakit fisik serius. Kondisinya terus memburuk, seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya sedikit demi sedikit. Bu Siti bahkan merasa bahwa penyakit suaminya mungkin berkaitan dengan keanehan-keanehan yang terjadi di warung mereka. Intan melanjutkan cerita itu dengan nada serius, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Bu Siti bukanlah orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib, situasi yang dialaminya membuat dia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata mengganggu keluarganya. Beberapa kali Bu Siti berusaha membersihkan warungnya itu dengan doa dan air doa, tetapi gangguan itu tetap saja ada. Bang Pian mendengarkan cerita Intan dengan seksama, menyadari bahwa masalah yang dialami Bu Siti mungkin lebih dalam dari yang terlihat. Ada indikasi bahwa energi negatif yang kuat telah menguasai tempat itu, dan entah bagaimana hal itu terhubung dengan penyakit suami Bu Siti. Kejanggalan yang terjadi berulang kali serta pengaruhnya terhadap kesehatan menunjukkan adanya gangguan yang sifatnya lebih spiritual. Dalam benaknya, Bang Pian mulai menyusun rencana untuk membantu Bu Siti dan keluarganya. Dia tahu sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual, dia tak bisa mengabaikan permintaan bantuan ini. Energi yang mengganggu warung Bu Siti harus ditelusuri dan jika perlu diusir agar kehidupan keluarga itu bisa kembali normal. Meskipun permasalahan seperti ini seringkali sulit diprediksi, Bang Pian merasa terpanggil untuk ikut campur, mengetahui bahwa ini mungkin bagian dari takdir yang sudah digariskan untuknya sendiri. Baru saja Intan selesai menceritakan permasalahan yang dialami oleh Bu Siti, tiba-tiba saja Bang Pian merasa ada energi yang tak kasat mata mendekat. Meski hal ini mungkin mengejutkan bagi orang lain, tapi bagi Bang Pian ini bukanlah sesuatu yang asing, karena dia sudah mengenal energi milik Wiratungga dan Kemamang Abang yang telah kembali. Kedua sosok gaib yang sering membantunya itu muncul dengan kehadiran yang terasa kuat namun tenang. Bang Pian tahu bahwa mereka membawa kabar penting tentang penelusuran energi hitam yang telah menembus pagar gaib rumahnya.
Wiratungga berbicara lebih dulu. Ia menjelaskan hasil penelusuran mereka, energi hitam yang kuat yang sebelumnya menerobos perlindungan spiritual di rumah Bang Pian ternyata berasal dari tempat yang sangat dekat, yaitu sebuah warung sembako di pertigaan jalan menuju rumahnya. Kemamang Abang mengangguk, membenarkan bahwa energi itu telah bersemayam di tempat tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, mungkin bahkan sudah menyatu dengan lokasi itu. Penjelasan dari Wiratungga dan Kemamang Abang sontak membuat pikiran Bang Pian berputar cepat. Warung sembako di pertigaan jalan itu tidak lain adalah warung milik Bu Siti. Energi hitam yang mereka rasakan tampaknya berkaitan langsung dengan masalah aneh yang sedang dialami oleh Bu Siti yang diceritakan oleh Intan beberapa saat lalu. Semua kejanggalan berupa barang yang bergerak sendiri, suara langkah kaki di malam hari, hingga penyakit suami Bu Siti yang tak kunjung sembuh mungkin disebabkan oleh keberadaan energi negatif yang telah lama bersarang di sana. Bang Pian merasa firasatnya benar. Energi itu tidak hanya mengganggu kehidupan Bu Siti, tapi juga berhasil menjangkau lingkungan sekitar termasuk rumahnya. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tua di balik energi hitam tersebut. Wiratungga dengan wajahnya yang selalu tenang namun penuh wibawa memberikan isyarat bahwa mereka perlu bertindak cepat karena energi ini tidak bisa dibiarkan terus meresap dan berkembang karena dampaknya sudah mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kemamang Abang menambahkan bahwa mereka harus berhati-hati karena energi tersebut tidak hanya kuat tetapi juga cerdik, seolah memiliki kesadaran sendiri. Bang Pian menghela nafas dalam, memahami bahwa situasi yang ada jauh lebih serius dari yang ia duga. Gangguan yang dialami oleh Bu Siti bukan hanya sekedar masalah kecil, tapi mungkin bagian dari sesuatu yang lebih berbahaya. Dia harus segera mengambil tindakan, baik untuk melindungi keluarganya maupun membantu Bu Siti terbebas dari belenggu energi gelap yang menguasai warungnya. Namun, ini bukan tugas yang bisa dia lakukan sendiri. Dia akan membutuhkan kekuatan spiritual dan bantuan dari Wiratungga, Kemamang Abang, serta doa yang kuat untuk bisa menghadapi ancaman ini. Dalam benaknya, Bang Pian mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dia harus melakukan penyelidikan lebih dalam ke warung milik Bu Siti untuk mencari tahu sumber pasti dari energi hitam itu dan menemukan cara untuk menghentikan kekuatannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ketika malam tiba, Bang Pian merasakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyelidiki langsung warung Bu Siti. Setelah mendengar kabar dari Wiratungga dan Kemamang Abang tentang asal energi hitam yang mengganggu rumahnya, Bang Pian tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Tapi sebelum dia berangkat, ada satu hal yang harus ia pastikan, yaitu keamanan keluarganya. Bang Pian pun kembali memanggil Wiratungga dan Kemamang Abang, dua sosok gaib yang selalu setia membantunya. Meskipun keduanya telah menyelidiki energi hitam di sekitar rumahnya, Bang Pian merasa perlu meminta mereka untuk berjaga di rumah, menjaga istri dan anaknya selama dia pergi. Energi hitam yang pagi tadi mengikuti Intan terasa sangat kuat dan jahat. Meski Bang Pian memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, dia menyadari bahwa ancaman kali ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kehadiran Wiratungga dan Kemamang Abang di rumah akan menjadi perisai tambahan untuk melindungi keluarganya dari kemungkinan serangan tak terduga. Setelah memastikan semuanya diatur dengan baik, Bang Pian berangkat menuju ke warung Bu Siti dengan langkah mantap. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus lembut, namun ada sesuatu yang terasa janggal di udara. Sesuatu yang seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Bang Pian tetap fokus mempersiapkan dirinya secara mental dan spiritual untuk menghadapi apapun yang mungkin ia temui di sana.
Sesampainya di pertigaan jalan, tempat warung Bu Siti berada, suasana tampak lebih suram dari biasanya. Warung itu berdiri sepi di tengah kegelapan, hanya diterangi oleh lampu remang-remang. Bang Pian bisa merasakan energi negatif yang kuat membungkus tempat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah warung itu sudah lama ditinggalkan meski Bu Siti masih menjalankan usaha di sana. Bang Pian berhenti sejenak di depan warung, menenangkannya, pikirannya, dan membuka indera spiritualnya. Ada sesuatu yang tidak wajar di warung itu, sesuatu yang telah lama bersembunyi dan kini semakin aktif dalam keheningan malam. Bang Pian bisa merasakan getaran energi gelap itu semakin nyata. Itu bukan sekedar kekuatan biasa, tapi dia bisa merasakan dendam, kesakitan, dan kegelapan yang mendalam. Dengan hati-hati, Bang Pian melangkah mendekati warung. Langkahnya perlahan tapi pasti, sambil menyiapkan kekuatan spiritualnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Warung yang pada siang hari terlihat biasa saja, kini tampak seperti tempat yang menyimpan rahasia yang menakutkan. Bang Pian tahu bahwa dia harus siap menghadapi apapun yang ada di dalam sana. Malam itu, Bang Pian tidak hanya datang untuk menyelidiki, tapi juga untuk mencari sumber dari energi hitam itu. Dan dia tahu bahwa malam ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Di tengah malam yang sunyi itu, Bang Pian berdiri di depan warung Bu Siti dengan penuh kewaspadaan. Aura gelap yang terpancar dari dalam warung itu begitu kuat, seakan menyimpan dendam dan kesakitan yang telah lama terkubur. Bang Pian menarik napas dalam, memusatkan pikirannya dan menajamkan indera spiritualnya. Dengan langkah tenang, Bang Pian mendekati pintu warung dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dalam kegelapan, matanya menangkap bayangan samar-samar di sudut warung, seolah ada sosok yang memperhatikan gerak-geriknya. Meski tak terlihat wujud jelasnya, ia merasakan tatapan tajam yang penuh amarah membekukan udara di sekelilingnya. Bang Pian membukukan badan, meraih segenggam tanah yang ada di depan warung itu, kemudian menggenggamnya erat sambil melafalkan doa perlindungan dalam hati. Dia tahu bahwa untuk menghadapi energi sekuat ini, dia harus menguatkan diri dan memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Tidak lama kemudian, hawa mencekam pun mulai dirasakan oleh Bang Pian. Dan beberapa detik kemudian muncul bayangan hitam yang perlahan-lahan membesar, lalu mengelilingi seluruh bangunan warung. Beberapa detik kemudian, bayangan hitam tersebut terlihat membentuk sosok makhluk gelap yang tidak jelas wujudnya. Namun walau begitu, sosok itu memiliki energi hitam yang sangat kuat hingga membuat warung bergetar halus, seolah-olah bangunan itu sedang merespons kehadiran makhluk gaib yang luar biasa ini. Bang Pian berusaha tetap tenang, namun bayangan hitam itu terus membesar, menjulang tinggi hingga menelan seluruh bangunan warung. Dalam sekejap, bayangan tersebut mulai bergerak dan menyebar lalu mengelilingi seluruh bangunan, seakan menciptakan lingkaran gaib yang memerangkap mereka di dalamnya. Dinding warung yang tadinya tampak biasa kini berubah menjadi gelap pekat, seolah-olah terhisap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bang Pian dapat merasakan aura kebencian yang begitu kuat memancar dari bayangan tersebut, lebih pekat dan lebih menakutkan dibandingkan energi yang ia hadapi sebelumnya. Kekuatan ini tidak hanya menguasai tempat, tetapi juga menekan mentalnya, seolah-olah mencoba menundukkan tekad dan keberaniannya. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar suara gemuruh halus, seperti ratusan bisikan yang berbaur menjadi satu, memenuhi ruangan dengan desakan ancaman yang tak kasat mata. Langit di luar warung seakan ikut berubah. Tidak ada lagi bintang ataupun cahaya rembulan yang menerangi malam. Semuanya ditelan oleh kegelapan total, seolah-olah dunia luar telah terputus dari tempat ini, menyisakan Bang Pian sendirian di dalam pusaran kegelapan yang semakin mendalam. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahan gerakannya, mencoba membuatnya menyerap pada rasa takut yang merayap. Namun
Bang Pian tetap berjuang. Dia tahu bahwa jika ia menyerah pada kekuatan ini, maka makhluk yang sedang mengancamnya akan semakin kuat. Dia menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan memusatkan pikiran. Dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya, Bang Pian mulai merapal doa, memohon perlindungan dan kekuatan dari Sang Pencipta. Bersama dengan itu, cahaya tipis perlahan muncul dari telapak tangannya, menyebar dan mengusir sedikit demi sedikit kegelapan yang menyelimuti warung. Namun, bayangan hitam itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan yang lebih cepat dan sangat mengancam, bayangan tersebut membentuk lengan panjang yang besar dan memiliki sisi kasar. Sosok yang kini terlihat seperti ular itu berusaha menyambar dan memerangkap Bang Pian. Setelah beberapa kali serangan dari sosok ular hitam itu gagal, Bang Pian langsung membalas serangan tersebut dengan energi murni serta doa-doa yang sudah selesai dibacanya. Cahaya dari doa yang dipanjatkan itu berhasil mengenai sosok hitam yang kini wujudnya telah berubah sepenuhnya menjadi sosok ular hitam yang sangat besar. Energi yang dilontarkan Bang Pian pun menciptakan percikan cahaya yang memekikan suara nyaring. Warung Bu Siti kini telah berubah menjadi medan pertempuran yang memisahkan dunia nyata dari dimensi gaib yang pekat. Bang Pian berdiri di tengah-tengah pusaran energi yang mengamuk, wajahnya penuh keteguhan meskipun di sekelilingnya bayangan hitam itu terus bergerak liar, mencoba menghancurkan setiap upaya perlawanan yang ia bangun. Udara semakin terasa berat, seolah dipenuhi oleh kabut kegelapan yang menyesakan. Dengan kekuatan spiritual yang tersisa, Bang Pian menjejakkan kakinya ke tanah yang ada di depan warung untuk menyalurkan energi positif ke sekitaran. Ia mulai merapalkan doa-doa yang telah lama dikuasainya untuk memohon kekuatan yang dapat membantu menahan gempuran energi jahat tersebut. Cahaya samar berwarna kemasan mulai muncul dari tubuhnya dan menyebar perlahan-lahan menghalau kegelapan yang mengancam untuk menelannya. Namun, makhluk bayangan itu tidak tinggal diam. Dengan raungan yang menggetarkan, sosok yang sangat menyeramkan itu membentuk perisai bayangan yang lebih besar, lalu mencoba menyelimuti dan memusnahkan cahaya yang dipancarkan oleh Bang Pian. Serangan demi serangan datang dari segala arah, namun Bang Pian tetap berdiri teguh, menahan setiap gelombang serangan yang menghantamnya. Dalam setiap ayunan tangan dan doa yang dilontarkan, dia membangun benteng spiritual yang melindungi dirinya dari energi hitam yang semakin mengganas. Dengan keyakinan penuh, Bang Pian melafalkan doa pamungkas yang selama ini hanya digunakan dalam situasi terdesak. Doa itu bukan hanya sekedar mantra, tetapi juga seruan kepada Yang Maha Kuasa, memohon kekuatan untuk mengakhiri energi jahat itu. Dalam sekejap, cahaya kemasan di sekitaran semakin menguat menjadi pancaran yang menyilaukan dan menghantam langsung ke sumber energi merah tersebut. Saat cahaya kemasan bertabrakan dengan cahaya merah, terjadi ledakan energi yang begitu dahsyat. Warung Bu Siti bergetar hebat, seakan-akan warung tersebut runtuh dalam sekejap. Jeritan dari bayangan hitam itu terdengar memilukan, menandakan bahwa ia sedang terluka secara spiritual. Bayangan hitam yang mengelilingi warung itu mulai memudar, perlahan-lahan terkikis oleh cahaya yang dipancarkan oleh Bang Pian. Namun, pertarungan belumlah berakhir. Di tengah-tengah kehancuran, sosok makhluk yang berwujud ular besar berwarna hitam itu muncul. Sosok perempuan dengan mata merah menyala, berbalut kain hitam pekat. Wajahnya dipenuhi kebencian yang mendalam, seolah ingin menerkam Bang Pian. Bang Pian menatap sosok perempuan itu dengan penuh keberanian. Dengan sisa-sisa tenaga, ia memusatkan, membentuk sebuah lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Tidak lupa, Bang Pian juga memanggil sosok Wiratungga dan juga ke Mamang Abang untuk menghadapi sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu. Dalam sekejap, pertempuran menjadi lebih sengit dari sebelumnya. Setiap gerakan perempuan gaib itu disertai dengan dentuman energi gelap yang memekakan
menahan telinga. Sementara Bang Pian terus bertahan dengan kekuatan spiritual yang ia miliki. Akan tetapi situasi pun berubah dengan sangat cepat. Sebelum Bang Pian, Wiratungga, dan Kemamang Abang dapat bereaksi, tiba-tiba saja selarik cahaya merah menyilaukan melesat dari kegelapan dengan sangat cepat. Cahaya berkekuatan besar itu dengan mudah menghantam tubuh Bang Pian hingga terpental deras dan menghantam tanah dengan suara menggema di tengah malam yang sunyi. Wiratungga dan Kemamang Abang sangat terkejut menyaksikan hal itu, namun mereka tak sempat bergerak untuk melindungi Bang Pian. Belum hilang rasa keterkejutan mereka. Dalam sekejap, sosok perempuan gaib dengan mata merah menyala itu muncul kembali, dan kali ini auranya jauh lebih gelap dan lebih mematikan. Ia melayang di udara, lalu melesat ke arah Bang Pian yang masih terbaring lemah di tanah. Sebelum Wiratungga dan Kemamang Abang sempat bertindak, makhluk itu sudah berada tepat di atas Bang Pian, mencengkram lehernya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jari-jari gaib yang dingin seperti es mencengkram leher Bang Pian, menekan dengan kekuatan yang mengerikan hingga nafasnya terhenti. Dalam hitungan detik, wajah Bang Pian mulai memucat, matanya membelalak penuh ketakutan. Bang Pian berusaha meronta, tapi tenaganya sudah habis. Rasa dingin yang menusuk semakin merasuk ke dalam tubuhnya, menembus sampai ke tulang. Tubuhnya mulai menggigil hebat, pertanda sukmanya mulai tercerabut dari tubuh fisiknya. Dalam keputusasaan itu, Bang Pian merasakan sesuatu yang tidak asing lagi baginya. Rasa yang selalu dirasakan ketika sukmanya terlepas dari tubuhnya, melayang-layang di antara dua dunia. Bang Pian menyaksikan tubuh fisiknya yang tak berdaya dicengkeram oleh sosok perempuan gaib itu. Dalam bentuk sukma, Bang Pian bisa merasakan aura kebencian yang begitu mendalam dari makhluk itu, seolah-olah ada dendam yang tidak pernah terselesaikan. Di tempat yang sama, Wiratungga dan Kemamang Abang pun segera bereaksi. Dengan raungan penuh kemarahan, Wiratungga langsung berubah wujudnya menjadi golok kembar yang melayang di udara dengan disinari cahaya kebiruan. Sementara Kemamang Abang mencabut senjata gaibnya yang berbentuk sebuah tombak kecil berkilauan yang memancarkan cahaya keemasan. Tubuh Kemamang Abang pun terlihat merah menyala seperti bara, melontarkan api gaib dari telapak tangannya, mencoba memisahkan makhluk itu dari tubuh Bang Pian. Namun makhluk gaib tersebut hanya tertawa. Sebuah suara yang memekakan telinga seakan-akan meremehkan serangan mereka. Cengkramannya semakin kuat, memaksa sukma Bang Pian semakin jauh dari tubuhnya menuju kegelapan yang tak berdasar. Di tengah situasi yang semakin genting, Wiratungga yang kini berwujud golok kembar itu melesat ke arah makhluk berkekuatan besar dan menebasnya tepat ke bagian punggungnya. Cahaya biru dari tombak itu menyala terang, menembus kegelapan yang menyelimuti makhluk tersebut. Jerit memilukan terdengar, tapi cengkramannya pada leher Bang Pian belum juga terlepas. Kemamang Abang segera mengikuti dengan serangan bertubi-tubi, mencoba mengusir makhluk itu dari tubuh sahabat mereka. Setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Wiratungga dan juga Kemamang Abang, sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu melesat pergi dan menghilang dari jangkauan pandangan keduanya. Sementara itu, di alam sukmanya, Bang Pian berjuang sekuat tenaga untuk kembali ke tubuhnya. Dia berusaha merapal doa dan mantra pelindung, namun suara doanya terasa jauh, seakan-akan terperangkap dalam lorong yang gelap dan tak berujung. Semakin dia berusaha, semakin kuat pula tarikan energi jahat yang ingin mencabut nyawanya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih dimilikinya, Bang Pian memusatkan energinya pada satu doa terakhir, doa yang dulu pernah diajarkan oleh sosok kakek Abdullah. Tidak lama setelah itu, cahaya kemasan mulai muncul dari sukmanya. Di tengah kegelapan yang sangat pekat, energi itu melesat, membentuk semacam perisai yang melindunginya dari cengkraman gaib yang terus mencoba menariknya ke alam lain. Dengan kekuatan yang kini melindungi sukmanya, Bang Pian pun berusaha mengirimkan pesan kepada sosok Wiratungga dan Kemamang Abang untuk membawa tubuhnya pergi dari depan warung Bu Siti.
Pesan yang dikirimkan Bang Pian melalui telepatinya itu pun berhasil sampai kepada Wiratungga, dan tanpa menunggu lagi Wiratungga langsung meminta kepada Kemamang Abang untuk masuk ke dalam tubuh Bang Pian dan membawanya pulang. Tidak seperti biasanya, Bang Pian yang sudah sering meraga sukma dan dapat leluasa bergerak kini merasa sukmanya tertahan oleh sebuah energi yang terus saja menekannya. Beruntung perisai yang dibuatnya tadi masih melindungi dari serangan energi hitam tersebut. Sementara itu, di dunia nyata, Inten yang terbangun sekitar pukul 2 malam dikejutkan dengan tubuh Bang Pian yang tergeletak di teras rumahnya. Wajah Bang Pian terlihat pucat dan terasa dingin seperti sudah tidak bernyawa lagi. Walaupun merasa sangat khawatir, tapi Inten yang tahu jika Sukma suaminya sedang tidak berada di dalam tubuhnya pun langsung membawa masuk tubuh Bang Pian walau dengan susah payah. Wiratungga dan Kemamang Abang yang melihat langsung usaha Intan untuk membawa tubuh suaminya masuk ke dalam rumah merasa iba. Keduanya lalu memperkuat pagar gaib di rumah itu untuk menghindari serangan dari sosok yang telah dapat menumbangkan Bang Pian. Di tengah suasana yang sangat mencekam itu, Intan tidak lagi membuang waktu. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, ia segera menuju kamar mandi untuk berwudu seperti yang selalu diajarkan oleh suaminya. Setiap percikan air wudu yang menyentuh kulit seakan-akan memberi ketenangan dalam hatinya, membuang jauh-jauh rasa takut yang mulai menggerogoti pikirannya. Setelah itu, ia mengambil Al-Quran yang tersimpan rapi di lemari, sebuah kitab yang menjadi pelita dalam kegelapan hidup mereka. Dengan langkah tergesa, Intan kembali ke ruang tengah di mana Bang Pian terbaring lemah di atas lantai. Wajahnya pucat, nafasnya berat, seakan-akan dia sedang bertarung di antara hidup dan mati. Tanpa ragu lagi, Intan duduk di samping suaminya, membuka kitab suci Al-Quran dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh khusyuk. Suara lantunannya lembut namun penuh kekuatan, menggema memenuhi ruangan yang kini terasa dingin dan gelap. Hal itu dilakukan Intan karena Bang Pian selalu berpesan jika suatu hari terjadi hal buruk kepadanya, Intan diminta untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di alam gaib, Sukma Bang Pian yang semula terperangkap dalam pusaran energi hitam merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan. Cahaya lembut yang memancar dari lantunan ayat-ayat suci itu menuntunnya dan memberikan arah untuk kembali ke tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya kembali dari kegelapan, seolah-olah ada tangan lembut yang membimbingnya keluar dari jurang yang hampir menelan dirinya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang melingkupi warung Bu Siti bergetar hebat, terdorong mundur oleh gelombang cahaya yang memiliki kekuatan sangat besar. Sosok perempuan gaib yang sebelumnya mencengkram Sukma Bang Pian pun berteriak keras, terdorong mundur oleh kekuatan besar tersebut. Wiratungga dan Kemamang Abang yang mengetahui hal itu pun segera melesat kembali ke tempat di mana pertempuran gaib itu berada. Keduanya mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan mereka dan menyelamatkan Sukma Bang Pian. Wiratungga dan Kemamang Abang tiba di lokasi pertempuran dengan kecepatan luar biasa. Mereka segera mendapati sosok perempuan gaib yang masih berusaha mempertahankan keberadaannya di tengah pusaran energi gelap yang semakin melemah. Cahaya suci dari doa-doa Intan yang terus dilantunkan membentuk perisai gaib yang membuat sosok tersebut kehilangan kekuatannya. Kemamang Abang dengan tombaknya yang bersinar terang melompat ke arah sosok gaib itu, menebas bayangan yang mencoba melarikan diri. Setiap tebasannya menghasilkan kilatan cahaya yang membakar sisa-sisa energi hitam yang masih menggantung di udara. Sementara itu, Wiratungga tidak kalah gesit. Ia kembali merubah wujudnya menjadi dua bilah golok kembar yang melesat ke segala arah. Tebasan dari dua bilah golok kembar itu pun menimbulkan kilatan api yang mengandung mantra pemusnah yang mampu membakar energi negatif hingga tuntas.
Sosok perempuan gaib itu mulai terdesak. Ia berteriak melengking, suaranya penuh amarah dan kesakitan. Ia mencoba melawan, melemparkan gelombang energi hitam ke arah Wiratungga dan ke Mamang Abang. Namun, serangan itu tidak mampu mengenai keduanya. Sosok Wiratungga dan ke Mamang Abang semakin dekat hingga mampu menyudutkan makhluk itu dan membuatnya tidak memiliki ruang lagi untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, Wiratungga dan Kemamang Abang berhasil memojokkan sosok tersebut ke sudut gelap warung Bu Siti, dan dengan teriakan lantang yang mengguncang malam, mereka melancarkan serangan terakhir. Tombak Kemamang Abang menusuk tepat ke pusat bayangan hitam, sementara kilatan api dari sang golok kembar membakar habis energi gelap tersebut. Sosok perempuan gaib itu memaki keras, tapi sebelum tubuhnya terbakar, datang kekuatan hitam lainnya yang lebih besar yang menyelamatkannya. Dalam sekejap mata, sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu menghilang, dan saat itulah Sukma Bang Pian yang masih terperangkap di antara dua dunia mulai terbebas. Cahaya dari doa-doa Intan semakin kuat, membimbing Sukmanya untuk kembali ke tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Perlahan, Bang Pian merasakan nafasnya kembali normal. Tubuhnya yang semula dingin kini mulai terasa hangat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia membuka mata, menatap langit-langit rumahnya yang terlihat sunyi. Wiratungga dan Kemamang Abang berdiri di sampingnya dengan senyum bahagia. Meski mereka terlihat lelah, tapi mereka merasa senang karena telah berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang hampir merenggut nyawa Bang Pian. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat yang sedang mengintai dari kegelapan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Di hadapan Intan, Bang Pian akhirnya membuka matanya. Nafasnya tersengal-sengal namun perlahan kembali normal. Ia menoleh dan melihat Intan yang masih khusyuk melantunkan ayat-ayat suci dengan air mata yang menetes dari sudut matanya. Bang Pian merasa terharu dan sangat bersyukur karena istrinya yang setia dan penuh kesabaran telah berhasil menyelamatkannya. Malam itu bukan hanya pertarungan fisik yang terjadi, tetapi juga pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Bang Pian menyadari bahwa kekuatan terbesar tidak hanya berasal dari ilmu gaib atau mantra-mantra kuno, tetapi juga dari ketulusan doa dan keimanan yang tulus dari orang-orang yang mencintainya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bang Pian memeluk Intan erat, berbisik pelan, menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Mereka berdua tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari pertempuran panjang, tetapi selama mereka memiliki keteguhan hati dan cinta yang kuat, mereka akan mampu menghadapi segala ancaman yang datang. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang hangat, namun suasana di rumah Bang Pian masih diselimuti ketegangan. Setelah pertarungan spiritual yang menguras tenaganya, Bang Pian terbangun dengan tubuh yang terasa lemah. Luka yang dideritanya bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka dalam yang terkoyak oleh serangan makhluk gaib di warung Bu Siti. Intan yang selalu setia mendampingi, menyiapkan ramuan herbal untuk suaminya. Ia tahu bahwa pemulihan Bang Pian tidak hanya membutuhkan istirahat fisik, tetapi juga penyembuhan spiritual. Sambil menyeruput ramuan pahit itu, Bang Pian termenung, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di warung Bu Siti. Keanehan demi keanehan yang dialami oleh keluarga Bu Siti terus terbayang. Bu Siti, wanita parubaya yang dikenal ramah, tiba-tiba saja berubah menjadi murung setelah suaminya jatuh sakit. Banyak pelanggan mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam warung setiap malam, seakan-akan ada yang berbisik memanggil nama mereka. Beberapa bahkan melihat bayangan hitam melintas cepat di sekitaran warung. Bang Pian teringat cerita Intan tentang bagaimana Bu Siti mengeluhkan jika suaminya semakin hari semakin lemah tanpa sebab yang jelas. Awalnya dianggap sebagai penyakit biasa, namun seiring berjalannya waktu, suami Bu Siti sering mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, dia dikejar oleh sosok perempuan berwajah pucat yang selalu menuntut sesuatu darinya. Tidak lama kemudian, kesehatan suaminya semakin memburuk dan usaha warung sembako yang mereka jalankan perlahan merosot.
Setelah kejadian malam itu, Wiratungga dan Kemamang Abang mengungkapkan kepada Bang Pian bahwa energi hitam yang menguasai warung Bu Siti bukanlah berasal dari makhluk gaib biasa. Ada jejak sihir kuno yang melibatkan pengorbanan dan juga kutukan yang sengaja ditanam di tempat tersebut. Sesuatu atau seseorang telah menaruh dendam lama yang merambat ke keluarga Bu Siti, membuat tempat itu menjadi sarang kegelapan yang tidak kasat mata. Bang Pian menyadari bahwa tugas sebelum selesai. Meski tubuhnya masih lemah, ia tahu bahwa misteri ini harus dipecahkan sebelum terlambat. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kejadian ini, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar gangguan makhluk halus. Dan jika tidak dihentikan, bukan hanya keluarga Bu Siti yang akan menjadi korban, tapi bisa saja warga sekitar juga akan terkena imbas. Dengan penuh tekad, Bang Pian berjanji pada dirinya sendiri untuk memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia harus kembali ke warung Bu Siti, menggali lebih dalam misteri yang menyelimuti tempat itu, dan mencari tahu siapa atau apa yang menjadi dalang dari semua ini. Namun kali ini ia tidak akan sendirian. Bang Pian tahu bahwa dia harus mempersiapkan dirinya dengan lebih baik lagi, baik secara fisik maupun spiritual. Bersama Wiratungga, Kemamang Abang, dan Intan yang selalu setia mendukung, ia akan memulai perjalanan baru untuk mengungkap kebenaran di balik teror yang melanda keluarga Bu Siti. Dalam hati kecilnya, Bang Pian tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Oh, udah lama banget ya kita udah pasti kangen sama tingkah kocaknya Bang Pian. Dan dalam kisah kali ini Bang Pian kalah, Bang Pian kalah nih ya. Tapi ini saya yakin akan ada nextnya nih, karena kan permasalahan di warung Siti ini belum selesai ya, dan masih menjadi misteri sebenarnya siapakah atau apakah yang sudah mengirimkan gangguan ke warung Bu Siti. Aduh. Dan buat Mas Untung, ditunggu lagi ya kiriman kisahnya Bang Pian ya. Pastinya teman-teman udah penasaran, dan terima kasih buat Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga teman-teman semua dapat terhibur ya dari kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman juga yang suka dengan kisahnya, dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.